Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Pajak akan mempresentasikan, materi mengenai pajak pertambahan nilai. Next. Adapun anggotanya yaitu Abi Alfianda, Arla Azahra, saya sendiri Alyasa Fitri, Gaida Saumi, Ilham Hendrik, Wilda Lailasari, dan Sela Virgianas. Next. Di sini terdapat pengertian hukum pajak. Di sini terdapat pengertian pajak menurut Rohmat Sumitro, bahwasanya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsinya pun yang pertama, fungsi penerimaan atau budgetar. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada dasar pajak pertambahan nilai, yang dimana pajak pertambahan nilai ini berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah pada bagian umum. Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Lalu yang selanjutnya ada dasar berlakunya PPN. Dasar berlakunya PPN ini ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, contoh kasus pajak pertambahan nilai. Dalam transaksi properti, PPN dikenakan atas properti primary yang dijual oleh developer ke konsumen. Jadi, apabila transaksi jual beli properti dilakukan antara orang pribadi ke orang pribadi lainnya, yang merupakan transaksi kedua, maka tidak akan dikenakan PPN. Tarif PPN atas transaksi properti adalah sebesar 10% dari nilai peralihan, kecuali peralihan hak untuk rumah sederhana yang tidak dikenakan PPN. Rumah sederhana yang dimaksud merupakan rumah yang harga jualnya sudah diatur oleh pemerintah. Rumah jenis ini juga dikenal dengan rumah subsidi karena memang pembangunannya disubsidi oleh pemerintah. Pajak pertambahan nilai atas transaksi properti terutang saat pembayaran uang muka maupun saat pelunasan pembelian, PPN akan dibebankan kepada pembeli yang dipungut oleh penjual dengan catatan penjual merupakan PKP. Dasar pengenaan pajak properti ini adalah nilai transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, misalnya pengusaha properti atau developer perumahan atau PKP membangun properti untuk dijual dan besaran DPP-nya adalah 100% dengan ditetapkan harga jual properti tersebut. Developer tersebut membangun rumah sebanyak 200 unit dengan harga per unit sebesar 100 juta, maka nilai jual propertinya senilai 220 juta yang mana dalam harga jual tersebut terdapat unsur PPN-nya sebesar 10%. Tuan A juga tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas transaksi properti yang ia lakukan dengan Tuan B. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat analisis kasus. Dalam kasus ini, yang dilakukan berarti harus mencari DPP pajak propertinya terlebih dahulu dengan cara 100% dikali total harga jual, yaitu DPP sama dengan 100% dikali 200 unit dikali 100 juta rupiah, sama dengan 20 miliar rupiah. Setelah mengetahui besar DPP-nya, maka hanya tinggal menghitung PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah dengan cara PPN sama dengan 10% dikali 20 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Kemudian salah satu unit properti tersebut dibeli semisal oleh Tuan A dengan harga 220 juta rupiah. Lalu ingin menjual propertinya kepada pihak lain, semisal Tuan B bukan PKP. Karena Tuan A bukan PKP, maka ia tidak bisa memungut PPN atas properti tersebut. Namun harga jual rumah tersebut sudah terdapat unsur PPN-nya, artinya komponen PPN sudah melebur dengan harga jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya yaitu hukum pajak adalah kumpulan dari peraturan yang dimana mengatur hubungan rakyat selaku pembayaran pajak dan pemerintah selaku pemungut dari pajak. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah. Selain dikenakan pajak pertambahan nilai, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.